Lastri menyesali pertanyaan yang sudah meluncur dari bibirnya. Sebab setelahnya, Raden Sancaka justru meminta izin padanya untuk pulang. Ia ingin mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kedua orang tuanya tak pernah menjawab pertanyaannya? Aku hanya akan pulang sebentar, bujuk Raden Sancaka kepada Lastri, yang langsung memberengut keberatan. Izinkan aku untuk pergi sebentar saja, Eng. Sang Raden meraih dagu Lastri yang tertunduk. Mata Lastri berkokek-koka di bawah temaramnya Cahaya malam saat tatapan mereka bertemu. Raden bilang, kekuatan Raden belum pulih sepenuhnya. Tidakkah lebih baik jika Raden menunggu lebih lama lagi sampai kekuatan Raden benar-benar pulih? Suara Lastri terdengar berat, penuh harap agar sang Raden mau mendengarkan permintaannya. Aku tidak tahu sampai kapan kekuatanku bisa kembali pulih sepenuhnya, Lastri. Aku khawatir ini akan butuh waktu sangat lama. Jika itu terjadi, aku juga khawatir kalau kedua orang tuaku akan benar-benar marah dan berprasangka buruk terhadapku, terhadap pernikahan kita. Lastri terdiam sejenak. Jika begitu, tunggulah 3 hari lagi. Saya ingin bersama dengan Raden selama 3 hari lagi. Raden Sancaka tidak mendebat. Pria lembut itu menyetujui permintaan istrinya. Baginya, itu bukan permintaan yang sulit untuk dikabulkan. Setelah malam itu, keduanya menghabiskan waktu dengan terus bersama. Mereka mengerjakan tugas rumah berdua, yang biasanya dilakukan Lastri sendirian. Keduanya juga memadu kasih, selayaknya pasangan yang baru menikah. Tanpa terasa, kebersamaan itu membuat waktu berlalu begitu singkat. 3 hari yang mereka lewati terasa bagai 3 jam saja. Saat tiba waktunya berpamitan, Lastri kembali memasang wajah keberatan. Wanita itu menginginkan tambahan waktu selama 7 hari lagi. Dengan alasan, masih belum puas ditemani selama 3 hari kemarin. Meskipun awalnya ragu, Raden Sancaka akhirnya menyerah. Lastri hampir tak pernah memberinya izin untuk turun dari tempat tidur. Apalagi pergi, sebelum permintaannya dikabulkan. Hari-hari tambahan itu mereka lalui bersama. Selalu diwarnai dengan romantisme sebagai pasangan suami istri yang masih dimabuk asmara. Saat Lastri tidak memiliki pasien untuk dibantu persalinannya, ia akan mencari kayu bakar di pinggir hutan dan menjualnya kepada warga yang membutuhkan. Berapa kali pun Raden Sancaka melarangnya melakukan pekerjaan kasar itu. Mengingat kini sudah ada dirinya sebagai suami, Lastri tetap saja bersikeras. Ia punya alasan yang kuat. Nanti, kalau saya bisa tetap makan tanpa melakukan semua pekerjaan yang selama ini sudah saya lakukan, orang-orang akan mengira kalau saya punya pesugihan atau menjadi gundik dari pria kaya beristri. Raden Sancaka akhirnya mengalah dan menerima alasan itu. Tentu saja, ia tetap membantu Lastri dengan sihirnya. Kayu bakar jadi lebih cepat terkumpul, dan Lastri bisa segera pulang untuk menjualnya. Bagi Lastri, bantuan itu sangat menguntungkan. Orang-orang jadi senang membeli kayu bakar darinya, sehingga dagangannya selalu habis diburu. Menurut warga, kayu-kayu dari Lastri berkualitas bagus, mudah menyala dengan api yang stabil. Bahkan, masakan yang dihasilkan dari kayu bakar itu terasa jauh lebih nikmat. Sampai hari perpisahan itu Kembali datang. Lastri kembali memberengut. Namun kali ini, Raden Sancaka tidak lagi menuruti keinginannya untuk tetap tinggal. Setengah hatinya menegaskan agar ia lekas pulang dan menghadap orang tuanya, yang sepertinya Memang benar-benar marah. Aku pasti kembali padamu, Lastri. Percayalah padaku. Sang Raden kembali harus membujuk istrinya yang sudah mogok bicara sejak subuh. Lastri hanya melengos membuang muka. Entah mengapa, rasanya begitu sulit melepaskan sang suami kembali ke dunia aslinya, seakan tak percaya pria selembut itu akan menepati janjinya. Padahal, Lastri sendiri yang meminta tambahan waktu 7 hari dan sudah dikabulkan. Seharusnya, ia tidak ingkar janji. Lastri, jika aku tidak mendapatkan restu dari ayahanda dan ibundaku, aku khawatir itu akan membawa dampak buruk bagi pernikahan kita. Karena itu, tolong izinkan aku pergi sebentar, guna meminta restu mereka dan kembali padamu. Bagaimana jika mereka tidak mau memberikan restu dan melarang Raden untuk kembali? Apa saya akan ditinggalkan dan kembali menjanda? Tanya Lastri cemas. Tentu saja.
Tidak, orang tuaku tahu hukum pernikahan di antara bangsaku dan bangsamu. Kita tidak bisa bercerai. Apapun yang terjadi. Bagaimana dengan wanita lain? Tidak ada hukum perceraian. Tapi, tidak ada larangan bagi Raden untuk memiliki istri lebih dari satu. Bagaimana saya akan tahu kalau di dunia lain sana, Raden tidak akan menikah lagi? Tak terduga, tawa Raden Sancaka meledak mendengarnya. Jauh berbanding terbalik dengan raut wajah istrinya yang malah semakin memberengut. Kenapa Raden malah tertawa? Saya tidak mau dimadu sampai kapanpun. Ujar Lastri kesal. Puas tertawa sampai sudut matanya berair. Raden Sancaka menyudahinya sambil mengusap lembut kepala Lastri. Jika kamu begitu takut kalau aku akan menikah lagi, mengapa kamu tidak ikut denganku saja? Jantung Lastri meletup kencang. Ia merasa terperosok oleh kata-katanya sendiri. Lastri masih ingat betul kalimat yang pernah diucapkan oleh Mbak Jiwo. Salah satu konsekuensi menikah dengan lelembut adalah dirinya akan berakhir moksa. Kenapa sekarang diam? Kamu belum siap untuk ikut ke duniaku, bukan? Raden Sancaka menyadarkan Lastri dari lamunannya dengan mengusap wajahnya penuh kasih. Lastri tak berani menjawab. Takut kalau salah bicara, malah akan menyinggung perasaan suaminya dan membuat masalah semakin rumit. Aku mengerti. Raden Sancaka tersenyum lembut. Sabarlah sebentar untuk menungguku kembali. Aku tidak akan lama dan pasti akan segera kembali padamu. Satu kecupan tulus mendarat di bibir tipis Lastri, menyudahi perdebatan hari itu. Lastri menyerah, kalah. Dia tidak berani membuat keputusan gegabah dengan mengiyakan ajakan suaminya. Mengingat risikonya adalah dirinya tak akan bisa kembali lagi. Sekalipun hidup sebatang kara, Lastri tak pernah membenci kehidupannya. Masih banyak hal baik yang ingin dilakukannya di dunia manusia. Menolong lebih banyak ibu yang hendak melahirkan dan merawat kuburan orang tua beserta mantan suaminya. Lastri belum ingin pergi meninggalkan itu semua. Jadilah perpisahan itu pun terjadi. Lastri melepaskan kepergian sang suami kembali ke alamnya dengan berlinang air mata kesedihan yang tak lagi mampu terbendung. Usai memberikan pelukan yang menenangkan selama beberapa waktu, Raden Sancaka Tuhu Tahu sudah menghilang dari pandangan. Raib begitu saja dari pelukan Lastri yang kini hanya bisa terisak pilu seorang diri. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raden Sancaka akan berhasil mendapatkan restu orang tuanya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.